Assalamualaikum semuanya. Kita masuki materi selanjutnya, materi kedua dalam pelajaran sejarah mengenai Islamisasi dengan harmoni. Di situ sudah sedikit saya tuliskan penjabarannya, silahkan dibaca. Langsung saja masuk ke saluran-saluran Islamisasi di Indonesia. Agama Hindu-Buddha menjadi agama mayoritas yang ada di Nusantara sebelum kedatangan Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, agama Hindu-Buddha perlahan ditinggalkan oleh masyarakat Nusantara. Mereka perlahan merubah keyakinan ke Islam dan menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di Nusantara hingga pada saat ini. Proses persebaran Islam di Nusantara ada beberapa jalur yang digunakan. Berikut proses Islamisasi Nusantara. Yang pertama ini ada saluran perdagangan atau jalur perdagangan. Di situ sudah sedikit ada penjelasannya ya. Saya sedikit menjelaskan kembali. Nusantara memiliki peranan penting dalam jalur pelayaran perdagangan, khususnya Selat Malaka. Hal ini disebabkan karena posisi Nusantara yang menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Kesibukan lalu lintas di kawasan Nusantara sejak abad ke-7 hingga ke-16 membuat pedagang-pedagang Muslim seperti Arab, Persia, India, dan Cina turut mengambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat, Tenggara, dan Timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan menjadi salah satu penyebab kuatnya keberadaan Islam di Nusantara. Hubungan dalam perdagangan menciptakan sebuah interaksi kuat dengan penduduk asli Nusantara. Seperti contoh gambar di samping, itu adalah contoh gambar pada masa lalu orang yang melakukan perdagangan. Masuk nomor selanjutnya melalui saluran pernikahan atau jalur pernikahan. Wanita pribumi yang menikah dengan pedagang asing sebagian besar berasal dari golongan bangsawan. Sebelum melangsungkan pernikahan, wanita pribumi disyaratkan untuk masuk Islam terlebih dahulu. Jadi, saluran Islamisasi melalui pernikahan menjadi sebuah akar yang kuat untuk membentuk sebuah masyarakat Muslim, karena inti dari sebuah masyarakat adalah adanya sebuah keluarga. Jadi, sudah jelas ya, di sini saluran pernikahan menjadi peranan penting dalam masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian, yang selanjutnya melalui ajaran tasawuf. Ajaran Islam dalam bentuk tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan ajaran yang telah merasuk dalam alam pikiran mereka, yaitu Hindu-Buddha, sehingga ajaran Islam yang baru masuk mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat setempat. Di sini dalam ajaran tasawuf, para ulama dan para sufi terdahulu mengajarkan ajaran agama kepada masyarakat yang ada di Nusantara dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh mereka. Kemudian melalui saluran pendidikan di pesantren, dalam saluran pendidikan ini para ulama tokoh-tokoh itu mendirikan pesantren. Di pesantren itu orang-orang belajar agama dari berbagai kitab. Setelah dianggap mampu oleh sang kiai, mereka disarankan untuk keluar dari pondok pesantren dan diharuskan untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Begitulah melalui saluran pendidikan ini, setelah mereka mendapatkan pelajaran yang baik, mereka juga disuruh berdakwah, mengimbaskannya kepada masyarakat luas. Kemudian
melalui saluran kesenian. Penyebaran agama Islam mencoba memasukkan ajaran Islam melalui kesenian yang sudah ada. Nah, seperti contoh di samping, itu melalui kesenian wayang. Seni pertunjukan yang sebagian besar menceritakan tokoh-tokoh Hindu diisipi nilai-nilai Islam. Kemudian melalui saluran politik. Politik para ulama yang menyebarkan agama di kalangan raja di antaranya adalah menunjukkan peranan penting para pedagang muslim dalam kemajuan perekonomian sebuah wilayah, karena keberadaan mereka mampu menarik minat pedagang muslim lain untuk datang ke Nusantara. Kemudian menunjukkan peranan para pendakwah yang telah mencapai daerah pedalaman dan mampu menyebarkan agama Islam tanpa pertumpahan darah, karena Islam sejalan dengan keyakinan yang sudah ada. Yang ketiga, menunjukkan keberadaan Islam yang telah menjadi landasan ideologis kehidupan masyarakat, kerajaan, dan turut menjaga ketentraman kehidupan bermasyarakat. Itulah tadi sedikit materi mengenai saluran-saluran Islamisasi di Indonesia. Ini ada 6 ya, ada 6 saluran. Ya, pertama itu saluran perdagangan, pernikahan, ajaran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran politik. Semua saluran yang ada ini mengambil peran penting dalam masuknya Islam ke Nusantara. Baiklah, seperti biasanya setelah mendengarkan materi ini, bisa Bapak Ibu untuk menyalin materi ini ke dalam buku catatannya, kemudian bisa mengerjakan tugas dan latihan yang ada di akhir materi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.